السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi, dan sekarang kita masuk pada Al-Kabiratu Thalithatu wal Khamsun, yaitu dosa besar yang ke-53, libasul harir wadh-dhahabi lirrajuli. Termasuk dosa besar di sini yang ke-53 adalah memakai sutra dan memakai emas bagi laki-laki, perhiasan emas bagi laki-laki. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mendatangkan pada bab ini yang pertama, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-26, yaitu firman Allah, bagian atau potongan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Termasuk makna pakaian ketakwaan adalah seseorang tidak memakai pakaian atau perhiasan yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi antara makna pakaian ketakwaan adalah seseorang tidak memakai pakaian atau perhiasan yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Termasuk yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin memakai sutra bagi kaum laki-laki atau perhiasan emas. Lalu kemudian Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi mendatangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa orang yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah.
yang memakai sutra di dunia tak lain tidak bukan adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Yang dimaksud di sini tidak memiliki bagian di akhirat, ya nanti dia tidak bisa mendapatkan bagian memakai sutra di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasu dhahabi wal hariri ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai perhiasan emas dan sudi dari umatku, dan halal bagi kaum wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini tegas menjelaskan bahwa jadi larangan pakai sutra bagi kaum laki-laki. Begitu juga larangan memakai perhiasan emas juga bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita diperkenankan, diperbolehkan. Mengapa kaum laki-laki tidak boleh memakai sutra di dunia? Para ulama jelaskan di antara hikmahnya kenapa dilarang, karena tidak sesuai dengan sifat kaum laki-laki. Jadi sifat kaum laki-laki itu kan ya maco lah bahasa kitanya itu. Lalu kemudian dia pakai sutra, nah ini tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Dan berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi tadi, telah kita sebutkan hadisnya tadi, bahwa ini tidak boleh bagi kaum laki-laki. Adapun kaum wanita diperkenankan, diperbolehkan. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan tidak boleh pakai sutra bagi kaum laki-laki, tidak boleh pakai perhiasan emas, ini hadis-hadisnya para ulama katakan banyak sekali, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Ya, sampai kepada derajat mutawatir. Dan siapa orang yang memakai sutra tatkala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya sutra nanti di akhirat. Sebagiannya para ulama katakan walaupun dia masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka tadi disebutkan bahwa siapa orang yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakai sutra di akhirat walaupun dia masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Jadi walaupun dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin, tapi dia terhalang dari mendapatkan sutra nanti di akhirat. Maka Nabi tadi sabdakan, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa orang yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan mendapatkannya nanti di akhirat. Lalu kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi mendatangkan hadis Hudzaifah radhiyallahu an. Kata sahabat Hudzaifah, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami makan pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil harir wad dibaj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakai sutra wad dibaj, ini jenis sutra yang tebal. Wa an najlisa alaih, dan Nabi melarang kami duduk di atas sutra, ya. Jadi permadaninya dari sutra lalu dihamparkan, dia duduk di atasnya. Perlu kita ketahui
Di sini ada, di dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari, ada poin penting. Kalau makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu mutlak haram, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya, jadi bejana kayak gelas misalnya ya, piring terbuat dari emas dan perak, sendok atau semisalnya itu laki-laki ataupun perempuan tidak diperkenankan, tidak boleh. Tetapi kalau perhiasan emas bagi laki-laki tidak boleh. Perhiasan perak, cincin misalnya, kaum laki-laki pakai cincin dari perak, itu boleh. Nah, kalau kaum wanita, termasuk sutra tidak boleh bagi kaum laki-laki. Kalau kaum wanita boleh perhiasan dari emas, ya tentunya juga dari perak. Tapi kalau permasalahan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu tidak diperbolehkan. Nah, maka hadis yang selanjutnya yang didatangkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, man syariba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Orang yang minum dari bejana emas dan perak, ya dia tidaklah memasukkan ke dalam perutnya, melainkan dia memasukkan api neraka jahannam. Ya, jadi yujarjiru itu maksudnya kalau ada orang minum, biasanya dia minumnya langsung dari kendi atau semisalnya, itu ada suaranya gelogok-gelogok, itu namanya yujarjiru. Jadi dia memasukkan ke dalam perutnya neraka jahannam. Dan ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Mengapa demikian? Nah, ini ada poin penting ya. Al-Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang masalah an-nuqud, yaitu mata uang. Sebagaimana kita ketahui, dahulu mata uangnya emas, perak, dinar, dan dirham. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali bahwa penggunaan emas dan perak itu hakikatnya adalah untuk mata uang. Ya, bukan hanya sebagai underlying, tetapi memang dialah mata uangnya. Kalau sekarang kan jadi underlying. Dialah mata uangnya. Nah, maka penggunaan atau eksploitasi penggunaan emas dan perak secara berlebihan oleh syariat dilarang. Seperti tadi, dibuat bejana, piring, gelas, sendok, atau mungkin kalau kayak sekarang baskom lah. Mengapa hal itu dilarang? Karena tadi nanti apabila emas dan perak dieksploitasi secara berlebihan, maka tidak ada lagi bahan baku yang digunakan untuk mata uang. Karena Allah Rabbul Alamin menciptakan emas dan perak itu untuk dijadikan mata uang. Sehingga eksploitasi yang secara berlebihan terkait emas dan perak itu tidak diperbolehkan. Termasuk mungkin kalau kayak sekarang mobil ya, ada sebagian orang kaya, hartanya berlimpah, mobilnya dilapisi emas semuanya. Tidak boleh ini. Eksploitasi berlebihan. Ya, saking kayanya itu Pak, mobilnya dilapisi emas misalnya. Ini enggak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Haram. Masuk atau dikiaskan dengan larangan penggunaan bejana yang terbuat dari emas ataupun bejana yang terbuat dari perak, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Di dalam hadis yang lain dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa adh-dhahaba min ummati famat wa huwa yalbasuhu
harramallahu alaihi dhahabal jannah. Siapa orang yang memakai emas dari umatku, maksudnya yang laki-laki, lalu dia mati dan dia belum bertobat darinya, maka Allah haramkan baginya emas surga. Begitu juga waman labisal harira min ummati famat. Siapa orang yang memakai sutra dari umatku lalu dia mati, wa huwa yalbasuh, dia belum bertobat dari dosanya tersebut, haramallahu alaihi hariral jannah. Allah haramkan baginya sutra surga. Ya, Allah haramkan baginya sutra surga. Allah tidak akan berikan itu kepadanya. Nah, termasuk dalil yang tegas juga yang menjelaskan tak boleh kaum laki-laki menggunakan perhiasan dari emas adalah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul SAW pernah melihat ada seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Lalu kemudian Rasul SAW ambil cincinnya itu, lalu kemudian beliau buang. Seraya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah seorang di antara kalian hendak meletakkan bara api neraka di tangannya? Artinya dengan sebab memakai cincin itu, dia sama saja dia meletakkan seperti meletakkan bara api di tangannya. Lalu kemudian Rasul SAW pergi. Para sahabat yang lain berkata kepada orang ini, khudh khatamak intafi' bih. Ambil cincinmu. Kamu bisa memanfaatkannya dengan yang lain atau dengan pemanfaatan yang lain. Lalu kemudian orang ini tidak mau mengambilnya. Seraya dia berkata, la wallahi la akhudhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin ini sampai kapanpun. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cincin ini sudah dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil yang menjelaskan larangan tegas terang tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas bagi kaum laki-laki. Dan juga ada hadis dari sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa ada seseorang datang dari Najran, satu wilayah di Yaman, Najran. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khatamun min zahabin. Sedangkan dia memakai cincin yang terbuat dari emas. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya. Seraya beliau bersabda, innaka ji'tani wa fi yadika jamratun min nar. Sesungguhnya engkau datang kepadaku sedangkan di tanganmu ada bara api neraka. Maksudnya dia pakai cincin yang terbuat dari emas. Lalu kemudian selanjutnya di antara dalil juga yang menjelaskan larangan menggunakan emas dari riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau ini seorang tabi'in. Kana Hudzaifah bil Madain. Satu ketika sahabat Hudzaifah ada di negeri Madain. Fastasqa, lalu kemudian beliau minta didatangkan air minum. Fa'atahu diqanun bima'in fi ina'in min fiddatin. Lalu kemudian ada orang yang datang membawa air tapi di gelas bejana yang terbuat dari perak. Lantas kemudian sahabat Hudzaifah radhiyallahu an membuangnya, Pak. Dibuang itu. Lalu beliau berkata, inni lam armihi illa anni nahaituhu falam yantahi. Saya tidaklah buang ini kecuali saya sudah ngelarang orang itu. Jangan bawa air di bejana yang terbuat dari perak. Tapi ternyata dia tetap melakukannya. Makanya saya buang.
Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu wal fiddatu," kata sahabat Hudzaifah, Rasul pernah bersabda, "Az-zahabu wal fiddatu wal hariru wad dibaju hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Emas, perak, sutra yang tipis ataupun yang tebal, semuanya itu adalah milik mereka di dunia, artinya orang-orang kafir, walakum fil akhirah, dan milik kalian di akhirat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang dari sini diantaranya para ulama mengambil kesimpulan kenapa tidak boleh pakai emas, perak, sutra. Di antara alasannya adalah karena itu pakaian orang-orang kufar. Perhiasannya kaum laki-laki dari kalangan orang-orang kafir, maka Rasul sabdakan, lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia, sedangkan kita nanti mendapatkannya nanti di akhirat. Maka di sini ada beberapa illat, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, kenapa tidak boleh pakai sutra? Karena tadi tidak sesuai dengan sifat maco-nya kaum laki-laki. Yang kedua, berdasarkan hadisnya sahabat Hudzaifah ini, itu karena untuk orang-orang kafir di dunia, tapi tidak untuk kaum muslimin di dunia. Lalu kemudian yang kedua, bejana emas dan perak, laki-laki perempuan tidak boleh memakainya. Itu juga berdasarkan hadis ini, ya untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kalian di akhirat. Dan tadi di antara alasannya yang diistimbatkan oleh para ulama, karena emas dan perak itu hakikatnya untuk mata uang, sehingga tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Adapun perhiasan emas bagi kaum wanita, dia boleh. Bagi kaum laki-laki yang tidak boleh. Perhiasan perak bagi kaum laki-laki boleh. Karena Rasulullah SAW pernah memakai cincin yang terbuat dari perak. Dan sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah SAW pakai cincinnya di jari tangan sebelah kiri. Di jari tangan sebelah kiri. Ya, bisa di Rasulullah SAW memakruhkan pakai cincin di jempol, di telunjuk. Nah, berarti bisa di tengah atau bisa di jari manis. Atau bahkan bisa di kelingking. Berdasarkan hadis di mana riwayat ada dua mengatakan bahwa Rasul pakai cincinnya apakah di tangan kiri beliau, apakah di tangan kanan beliau, maka berdasarkan hadis itu juga terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama terkait memakai jam tangan. Dikiaskan dengan masalah pakai cincin itu tadi. Maka sebagiannya para ulama katakan, ya dia boleh pakai di kiri jam tangannya, boleh juga dia pakai di tangan. Kendatipun semisal Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau Syekh Al-Albani tetap fatwanya di kanan. Nah, adapun menggunakan emas untuk kebutuhan dan hajat yang dimana tidak bisa digantikan kecuali dengan menggunakan emas saja, maka itu boleh bagi laki-laki, seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat namanya Arfajah bin As'ad. Arfajah bin As'ad radhiyallahu an ini dalam satu peperangan dia tempurung hidungnya ini kena tebas. Tempurung hidungnya. Lalu kemudian dia bikin tempurung hidung yang terbuat dari perak. Ditaruh di sini. Lantas kemudian ternyata mengganggu karena ternyata menyebabkan area di sekitar hidungnya itu jadi seperti membusuk lah. Akhirnya kemudian dia buat dari emas tempurung hidungnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal itu membenarkan, membolehkan.
Jadi ketika tidak ada material lain dan yang ada hanya emas saja, itu diperbolehkan menggunakannya. Termasuk juga rabtul asnan bidzahab. Jadi misalnya orang ada punya sakit keluhan pada giginya, lalu kemudian giginya dikasih behel emas misalnya, dan tidak ada material lain yang bisa digunakan atau tidak cocok misalnya, maka itu diperkenankan, diperbolehkan. Boleh. Atau misalnya ada lagi sebagian orang memberitahukan kepada saya misalnya, Ustadz bagaimana itu di HP dan seterusnya, itu ada unsur emasnya dan seterusnya. Boleh, karena memang itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Seperti misalnya di laptop dan seterusnya juga ada katanya ada unsur emasnya, tapi memang kadarnya sedikit. Boleh, itu tidak masalah karena ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Ya, begitu juga termasuk perak. Kalau perak jelas kaum laki-laki boleh menggunakan perak cincinnya. Atau kemudian perak, nah ini kalau bicara soal bejana, dahulu juga ada bejana, ya kalau kayak kita sekarang dari stainless dan semisalnya. Piringnya retak, piringnya Rasulullah SAW retak. Lalu kemudian oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditambelnya pakai perak. Ditambal pakai perak. Dan Rasul SAW membenarkan hal itu, tidak melarangnya, berarti boleh. Kalau perak itu hanya dijadikan sebagai tambalan untuk bejana yang sudah retak atau semisalnya. Jadi ini menjadi dalil bahwa boleh menambal bejana dengan perak, ya kadarnya tentu sedikit, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhannya saja. Lalu berkata Al-Imam Az-Zahabi, wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariri lil hakkati. Dan telah sahih datang riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberikan keringanan menggunakan sutra karena penyakit semacam gatal ya. Jadi badannya gatal-gatal, sehingga kemudian kalau pakai pakaian yang seperti ini, atau kalau bahasa kitanya kayak zaman dulu budukan lah atau semisalnya. Sehingga kalau pakai pakaian kayak gini gatal dia, enggak bisa. Nah, dia diperkenankan, diberi keringanan, boleh dia memakai sutra karena sebab gatal-gatal itu. Sebagaimana Nabi SAW memberikan keringanan hal itu kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian sahabat Az-Zubair, ya mereka pada gatal-gatal, lalu kemudian mereka memakai sutra karena ada uzur, ini diperbolehkan, diberikan keringanan. Begitu juga kata Imam Az-Zahabi, wa fi miqdari arba'i asabi'. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan pakaian yang terbuat dari kain biasa, lalu kemudian ada unsur sutranya hanya sekitar kira-kira 4 jari. Jadi misalnya kayak ada garisnya gitu ya. Di pakaian ada garisnya 4 garis. Nah, garisnya itu terbuat dari sutra, boleh. Ya, 4 garisnya itu ya kira-kira 4 jari seginilah, katakan 4 garisnya itu terbuat dari sutra. Itu diperkenankan, diperbolehkan. Lalu kemudian selanjutnya wafi sinniz zahab, dan juga gigi yang terbuat dari emas. Tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi misalnya orang gigi, pasang gigi emas dan tidak ada bahan yang lain, nah, itu diperbolehkan. Begitu juga tadi misalnya behel dari emas dan dia tidak cocok dengan bahan yang lain, lalu kemudian menggunakan emas, maka hal ini diperbolehkan, diperkenankan. Sebagaimana tadi hadis tentang sahabat Arfajah bin As'ad, di dalam satu peperangan beliau pernah tadi tempurungnya kena tebasan pedang, akhirnya kemudian dipasang perak, malah justru membusuk. Akhirnya Nabi SAW memperbolehkan dia untuk
menjadikan tempurungnya itu dari emas. Nah, ada pun riwayat yang membolehkan tadi gigi ini banyak dari emas kalau ada hajat, ada keperluan, bukan untuk bermegah-megah ya. Jadi misalnya tidak ada bahan lain kecuali emas, akhirnya dia pasang gigi dari emas, itu boleh. Tapi kalau ada yang lain, pakai yang lain. Jadi bukan untuk bermegah-megah, berbangga-bangga. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ada seorang sahabat namanya Al-Mughirah ibn Abdullah, kata seorang tabi'in, saya melihat Mughirah bin Abdullah Hamad bin Abi Sulaiman mengatakan, ini seorang tabi'in, bahwa saya melihat sahabat Mughirah, dia itu giginya terbuat dari emas. Dan itu tidak mengapa ketika memang tadi ada hajat dan tidak ada bahan lain. Ya, tidak ada bahan lain. Atau misalnya juga sutra misalnya, di cuaca yang sangat dingin, dia butuh untuk, mungkin kalau kayak kita sekarang pakai jaket atau sweater atau semisalnya. Ternyata tidak ada pakaian lain kecuali ad-dibaj misalnya. Dibaj itu sutra yang tebal. Akhirnya karena cuaca yang sangat dingin dan dia tidak mendapati pakaian yang digunakan untuk menghangatkan tubuhnya pada saat itu kecuali sutra yang tebal itu, maka dia boleh menggunakannya. Karena ada hajat ini tadi. Atau misal lagi, datang masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Dia tidak dapati pakaian untuk menutup auratnya. Kecuali yang terbuat dari sutra. Maka dia boleh memakainya untuk salat dan setelah itu ya dia lepaskan. Itu karena tadi ada hajat, ada keperluan yang sangat mendesak. Dia berkata Al-Imam Al-Zahabi selanjutnya, kata Al-Imam Al-Zahabi, faman labisa khal'atal hariri, siapa orang yang memakai ya pakaian yang terbuat dari sutra, au kallutata az-zarkash, atau kallutata zarkash, yaitu penutup kepala ya semacam peci atau semisalnya, yang biasanya dipakai oleh para sultan ya, para raja dan seterusnya ya, lalu kemudian dia dihiasi dengan sutra yang banyak ya, kopiah lah terbuat dari sutra. Nah, ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Au turuzaz zahab, atau kemudian misalnya sesuatu yang dihiasi dengan emas. Misalnya kayak para raja pakai sabuk emas misalnya umpamanya. Iya, atau kemudian ya mahkota emas misalnya. Nah, ini tidak diperkenankan. Ini termasuk yang dilarang. Au hawaisudz zahabi. Ya, hawaisudz zahab tadi ini sabuknya terbuat dari emas, atau kemudian bajunya ada unsur memang betul-betul datang dari emas, bukan cuma benang yang warnanya keemas-emasan, bukan. Atau memang benang itu terbuat dari emas betulan misalnya. Ya, hal ini tidak diperbolehkan. Begitu juga kata Al-Imam Az-Zahabi, siapa orang yang melakukan ini semuanya, faqad dakhala fil wa'idil madhkur, dia masuk ke dalam ancaman yang telah disebutkan, wa fasaqa bidzalik, dan dia bisa menjadi fasik dengan sebab itu. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman memberikan tambahan keterangan. Ya, termasuk yang tidak diperkenankan juga adalah memakai pakaian yang kancingnya misalnya ini terbuat dari emas. Ataupun kemudian pena, pulpen dari emas. Iya. Begitu juga misalnya jam dari emas. Kata Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, ini termasuk yang dilarang juga. Apalagi yang jelas-jelas, gelang emas, laki-laki pakai gelang emas, kalung emas.
maka itu jelas. Apabila seseorang dia memakai misalnya cincin, gelang, ataupun kalung yang terbuat dari emas, maka berkumpul padanya dua larangan. Yang pertama, larangan memakai perhiasan emas. Yang kedua, larangan menyerupai kaum wanita, at-tasyabbuh bin nisa. Jadi kalau ada orang misalnya dia nggak ada hajat, lalu kemudian dia pakai gelang misalnya, atau semisalnya pakai kalung, tidak ada hajat, nggak ada keperluan apa-apa. Kaum laki-laki bukan dari emas, maka itu menyerupai kaum wanita, termasuk anting misalnya, ditindik pakai anting. Oh bukan emas, tetap tidak boleh, karena tasyabbuh tadi, menyerupai kaum wanita. Kalau terbuat dari emas, maka 2 poin sekaligus kena pada dirinya. 2 larangan. Ya, larangan menyerupai kaum wanita, juga larangan memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Tidak diperbolehkan. Nah, maka ada hikmah ya. Sebagaimana tadi kita sudah singgung di depan, bahwa ya memang emas itu dan perak untuk mata uang. Bergeser, maka ketika mata uang emas perak kan orang takut hilang dan seterusnya, akhirnya diganti. Makanya mata uang emas dan perak itu diistilahkan oleh para ulama dengan naqdun. Jamaknya nuqudun. Dalam bahasa lain kata-kata naqdun itu berarti cash. Benar-benar cash yang sebenarnya itu. Nah, mata uang yang kertas yang kita gunakan itu disebutnya falsun. Falas. Jamaknya fulusun, itu jamak. Bahasa Indonesia falsun itu dalam bahasa Indonesia palsu, Pak. Ya, palsu karena dia hakikatnya bukan mata uang. Karena apa? Fisiknya tidak punya nilai. Falas, palsun. Nah, jamaknya fulus itu palsu memang dia. Palsu. Dia tidak cash, sebenarnya tidak cash. Karena yang dibayarkan itu bukan sesuatu yang fisiknya punya nilai. Secara fisik tidak punya nilai, itu kertas. Makanya dia bisa angkanya tetap tapi nilainya anjlok. Karena secara fisik dia tidak punya nilai. Ya, secara fisik nggak punya nilai. Jadi sebenarnya awal mulanya mata uang kertas itu ya jadinya tadinya seperti surat hutang tadinya, Pak. Ya kan cuman bukti ini saya ada duitnya gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan akhirnya digunakanlah dia sebagai mata uang. Maka itu penting juga kita memahami kenapa di antara hikmah orang dilarang eksploitasi emas secara berlebihan. Nah, lalu kemudian selanjutnya permasalahan yang juga ingin kita sampaikan adalah terkait dengan masalah zakatnya perhiasan. Zakat perhiasan. Memang mayoritas para ulama memfatwakan bahwa perhiasan yang dipakai, perhatikan, perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya ibu-ibu pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tetapi apabila dia bentuknya perhiasan namun disimpan, tetap keluarin zakatnya. Itu makanya para fuqaha, para ulama fikih terutama yang bermadzhab Syafi'i, mereka fatwanya begitu. Perhiasan yang dipakai tidak wajib zakatnya. Dipakai, Pak. Bukan perhiasan yang disimpan. Oleh karena itu pun yang dipakai sewajarnya. Perhiasan yang dipakai apa?
sewajarnya. Ada orang misalnya umpamanya kalungnya 1 kilo misalnya, ya ini tidak sewajarnya. Ini zakat kalau yang ini. Wajib keluarkan zakatnya. Itu pun tetap ada catatan lagi, sewajarnya. Mengapa? Nah, di sini kan ada poin penting ya. Yang tadi kembali kepada perkataannya Imam Al-Ghazali tadi. Bahkan sampai kaum wanita boleh memakai perhiasan emas sekalipun, tadi dibatasi sewajarnya, dan dia nggak boleh disimpan. Jadi yang dia pakai terus menerus itu. Adapun orang misalnya gonta ganti ada yang disimpan, maka itu dikeluarkan zakatnya. Di sini juga terdapat faedah ya tadi. Tidak boleh mengeksploitasi terlampau berlebihan emas digunakan sebagai perhiasan. Kendati pun diperbolehkan bagi kaum wanita, tidak boleh juga berlebihan, sewajarnya saja. Dan ini pandangannya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ya jadi kalau dia wajar dan itu yang dia pakai, ya sebagaimana misalnya fasilitas-fasilitas lain ya, rumah yang kita pakai, yang kita gunakan, mobil, kendaraan yang kita pakai, yang kita gunakan, dia tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Begitu. Tapi kan tetap sama seperti di perhiasan. Tidak juga berlebihan. Sewajarnya saja. Naam. Iya, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Masih ada waktu untuk soal jawab. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait pertama tentang penggunaan sutra dan emas. Yang pertama mengenai kiswah. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai kiswah? Yang mana dalam kiswah tersebut ada kurang lebih mungkin sekitar 600 sutra di situ, ya, dan 100 kilo lebih benang emas. Yang kedua, bagaimana tentang zakatnya mata uang yang kita punya, tapi dalam bentuk emas, dirham atau dinar, tapi itu kan tidak kita gunakan. Apakah itu wajib dizakatkan? Iya. Itu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak, di hadis-hadis yang menjelaskan ini tadi, sebagaimana kita sudah sebutkan, ini tidak boleh bagi kaum laki-laki tadi, pakai sutra, pakai emas. Tentu yang ditanyakan bagaimana dengan Ka'bah. Ka'bah dia tidak termasuk tentunya kan, karena ini kan dia bukan laki-laki. Itu satu. Tetapi memang juga Pak perlu diketahui, tetap tidak boleh juga berlebihan dalam menghias masjid. Telah datang larangan berlebihan dalam menghias masjid. Nah, perlu kita ketahui bahwa kiswah yang digunakan oleh Ka'bah hari ini atau yang disematkan pada Ka'bah hari ini itu dulunya yang model kiswahnya yang seperti yang kita ketahui sekarang itu dulunya desainnya desain Turki Utsmani, Pak. Ketika Turki Utsmani masih berkuasa, termasuk menguasai Makkah, Madinah. Jadi desain kiswahnya itu Turki Utsmani, termasuk berlebihan dalam berhias masjid ini juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tetapi tadi tentu tidak seperti kalau seorang manusia laki-laki pakai emas. Yang kedua, bagaimana zakat
wasallam ishruna dinaran. Orang punya uang dinar 20. Itu sudah keluar zakat ya. Ya tadi kurang lebih kalau sekarang sekitar 85 gram emas. Kalau misalnya kita punya tabungan disimpan tidak dipakai, katakanlah bukan dinar uang, ya berarti dikonversi Pak. 85 gram emas sekarang harganya kira-kira per gramnya berapa, tinggal dikalikan, maka keluarlah angkanya. Begitu. Lalu kemudian kalau sudah sampai haul 1 tahun, disimpan selama 1 tahun. Kok ternyata misalnya kita punya uang bulan ini sampai nisab, ternyata bulan depan kita pakai berkurang dari nisab, dan ternyata sampai akhir haul tetap kurang dari nisab, maka tidak mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata akhir haul kembali nisabnya atau bahkan lebih, maka dia dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Iya, itu kan pegadaian itu kan berarti sebenarnya penitipan ya Pak ya. Penitipan. Jadi emas yang di pegadaian itu adalah jaminan hutang. Jaminan hutang. Kita berhutang, jaminannya apa? Emas itu. Nah, idealnya, saya jelaskan dulu, idealnya pegadaian, apabila misalnya seseorang berhutang, lalu kemudian dia gadaikan. Gadai itu berarti jaminannya, rohan namanya. Emas, lalu kemudian misalnya jatuh tempo pembayaran hutang, orang ini tidak mampu membayar, maka emasnya dijual. Lalu kemudian dari hasil penjualannya emas itu, cukup nggak dengan senilai hutangnya? Kalau lebih, kelebihannya tetap harus dikembalikan, Pak. Kelebihannya harus dikembalikan. Kalau sudah cukup, ya sudah. Kalau kurang, tagih lagi. Begitu. Ya. Tapi kan yang terjadi kadang di pegadaian begitu, Pak. Udah hilang aja begitu. Nggak tahu itu dia jualnya lebih atau enggak dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, apabila kita orang yang berharap atau sangat dimungkinkan emas itu kita tebus kembali, yang berarti bayar hutangnya, maka dia tetap keluarkan zakatnya. Iya, kalau memang dia tadi sangat kuat sekali dia bisa menebusnya. Nah, kalau ternyata dia nggak sanggup bayar hutang kan berarti nggak sanggup bayar hutangnya, ya dia nggak keluarin zakatnya, Pak. Hutangnya aja nggak kebayar. Begitu. Jadi ya emasnya sudah hilang. Cuman begitu tadi kita sudah katakan mestinya pegadaian menempuh jalur tadi. Kalau masih ada kelebihan, ya dikembalikan nih ada kelebihan jual emas kemarin. Ini kan enggak, udah pokoknya hilang gitu aja. Na'am wallahu a'lam. Ya, untuk batu mulia, ini kan masuk kategori batu mulia ya Pak ya. Intan, berlian, zamrud, zabarjad, macam-macam lah itu ya. Itu boleh Pak. Walaupun harganya berlipat-lipat mahalnya daripada apa? Emas. Karena tidak ada nas melarang. Ya, tidak ada nas yang melarang. Dan misalnya ada laki-laki pakai cincin perak ya, bannya dari perak. Lalu kemudian ininya berlian misalnya, batunya berlian misalnya. Itu boleh. Itu boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh saya mengambil kesimpulan tidak boleh bermewah-mewahan dalam hidup ini? Boleh nggak kita mengambil kesimpulan seperti itu? Karena dalam Al-Quran juga dikatakan orang-orang yang mutrof atau yang bermewah-mewahan, berlebih-lebihan dalam segala hal dalam kehidupan dunia ini juga
itu sesuatu yang tidak bagus gitu, celah. Terus yang kedua, bagi kami ekonominya biasa-biasa saja itu tidak terpikir gitu untuk pakai sendok emas, dan sebagainya. Jadi apa hikmah atau apa pelajaran bagi kita yang ekonominya biasa-biasa saja terhadap larangan ini? Dan apabila kalau kita melihat ada orang yang seperti itu di media sosial atau di berita atau saudara kita atau teman kita, bagaimana sikap hati kita supaya kita tidak melecehkan gitu atau tidak merendahkan mereka dalam hati pada komunikasi kalau komunikasi misalnya seperti itu. Bagaimana sikap hati kita yang benar gitu untuk mendapati orang-orang yang demikian. Terima kasih. Ya, pertama betul ya. Memang kita tidak diperbolehkan sikap berlebihan. Dan seperti kebiasaan-kebiasaan ini biasanya dilakukan pertama oleh orang-orang Rum pada saat itu, Romawi ataupun orang-orang Persia. Di para raja mereka, para pembesar mereka sudah pakai sutra, pakai emas pula lagi gitu. Termasuk pakaian kebesaran mereka, pakaian kesombongan mereka yang sempat kita bahas pada pembahasan tentang isbal yang panjang begitu dan seterusnya. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasul SAW, Rasul sederhana saja, pakai pakaian bagus sewajarnya. Bahkan beliau SAW pernah dihadiahi sutra, pernah. Sebelum dilarang, beliau sempat pakai, lalu kemudian setelah itu beliau lepas. Ini tidak pantas bagi orang-orang bertakwa ini seperti ini. Jadi ya betul. Jadi tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Sewajarnya digunakan sesuatu, segala sesuatu sebagaimana mestinya. Ya. Gunakan sesuatu sebagaimana mestinya untuk peruntukannya. Nah, adapun di masa Rasulullah SAW seperti sebagian pedang itu ada yang dihiasi emas, ada rantainya dari emas, itu boleh malah itu, karena ada hajat keperluan perang. Ya, sebagian persenjataan ada yang dilapisi emas, pedang dan seterusnya, itu boleh karena memang itu tujuannya untuk jihad, untuk berperang di jalan Allah. Memang mungkin itu adalah material yang cukup bagus lah. Ya, itu diperkenankan, diperbolehkan tadi menempatkan atau menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya. Sudah, cukupnya itu gunakan, udah itu. Tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Dan ini yang pertama, ya betul, kita tidak usah berlebihan, melampaui batas. Makanya tadi di hadisnya sebutkan bahwa itu untuk mereka di dunia, tapi kalian nanti di akhirat dapat. Lalu kemudian selanjutnya, karena memang nanti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan surga diantaranya ya istana yang batanya terbuat dari emas, dari perak, lalu kemudian bebatuan-bebatuannya dari batu-batu mulia, zamrud, zabarjat. Jadi kalau di kita kan kerikil gitu Pak ya. Batu-batu kerikil. Nah, kerikilnya surga itu ya zamrud, zabarjat, berlian, intan dan seterusnya. Cuman jadi kerikil doang di surga itu Pak. Iya, di sini satu aja mahal, di sana jadi kerikil-kerikil gitu aja. Gitu. Jadi kalau di dunia ya sudah secukupnya saja, gunakan, manfaatkan sesuai yang diperintahkan. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita lihat ada orang misalnya di media sosial berbuat yang buruk atau semisalnya. Pertama tentu kita marah karena Allah. Marah karena Allah itu maksudnya adalah kita marah karena dia melanggar aturan Allah. Itu poin satu. Marah karena Allah. Jadi marah aja sampai harus diatur tuh. Motifnya dia marah apa? La ilaha illallah. Itu kita di dunia seperti itu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marah aja harus diatur agar supaya marahnya diarahkan kepada makna yang benar karena Allah. Tetapi kemudian kita
melecehkan dia, beda antara kita marah, kok begini sih, ini nggak benar karena Allah. Tapi kemudian memandang rendah dia, yang kita juga nggak tahu dia nanti ujungnya gimana, sebagaimana kita juga nggak tahu ujung kita bagaimana, itu tak boleh. Ya, bedakan itu ya. Jadi marah karena Allah harus itu, Pak. Karena Allah melarangnya, karena Allah membenci hal tersebut. Kita marah dan kita membenci hal itu karena Allah. Ya benci orangnya, ya benci perbuatannya karena Allah. Dan ditambahkan karena Allah. Tapi kemudian, wah ini orang mah pasti nerakanya. Enggak boleh itu. Yang itu enggak diperkenankan, enggak diperbolehkan. Kalau kita berkata, orang ini kalau seperti ini terus, ya Allah bisa saja memasukkan kita ke dalam neraka. Itu betul. Tapi orang ini pasti neraka, enggak boleh. Apalagi itu bukan dosa yang sampai pada level kesyirikan ya. Makanya pernah ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ada dua orang dari kalangan umat terdahulu, Bani Israel lah. Yang satu ahlu ibadah, yang satu pelaku maksiat. Yang ahli ibadah ini, dia berteman ini, mereka berteman. Yang ahli ibadah ini nasihatin terus temannya yang pelaku maksiat. Sampai satu ketika temannya yang pelaku maksiat ini ketika dinasihati bicara demikian, udahlah kamu ndak usah urusin saya, udah urusin aja dirimu. Kurang lebih bahasa kitanya begitu. Akhirnya yang ahli ibadah ini marah, Pak. Terpancing emosinya, lalu kemudian dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Dengan sebab perkataan ini, yang ahli ibadah ini yang Allah masukkan ke dalam neraka. Yang lalu kemudian yang pelaku maksiat itu Allah ampuni. Apa pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil ini? Di antaranya, kita tidak boleh tak ujubnya. Merasa sudah baik. Artinya merasa sudah baik itu ujub. Oh saya gitu. Gitu. Secara individual kita tidak boleh. Karena pada dasarnya hari ini kita, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah, kita jadi baik. Kita jadi taat. Kita jadi bisa ibadah. Itu semua pertolongan Allah. Itu semua pertolongan Allah Rabbul Alamin. Bukan murni semata-mata hasil usaha upaya kita sendiri. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala nggak berikan pertolongan pada kita, kita nggak akan bisa seperti ini. Tapi, Pak, ada tetapinya tadi. Bedakan antara orang melecehkan karena dia merasa ujub pada diri sendiri, itu yang tidak boleh. Tapi mengingkari kemungkaran, membenci kemungkaran, membenci pelaku maksiat, itu mah harus. Maka tadi bedakan. Orang kadang nggak bisa bedain nih. Antara dia melecehkan, dia kok takjub pada dirinya sendiri, dengan kewajiban mengingkari kemungkaran sesuai kemampuan. Yang nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Yang nggak mampu dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Kita harus yakin kalau itu kemungkaran. Itu kemaksiatan. Tapi kemudian kita merasa takjub pada diri sendiri, bahwa si fulan ini pasti nggak akan diampuni, bahwa si fulan ini pasti neraka. Beda kalau kita bilang kalau dia kayak begitu terus, Allah mungkin masukkan dia ke dalam neraka. Kalau itu bukan kesyirikan. Tapi kalau kesyirikan, kalau Anda berbuat seperti itu terus, Anda pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Boleh. Bukan memastikan bahwa di ujungnya dia pasti nggak akan taubat, kita nggak tahu. Jelas bedanya ini ya. Jadi agar jelas, karena nanti orang kalau nggak jelas bedanya akhirnya jadi samar, Pak. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bijak sana, injak sini, Pak. Bijaknya di sana, di sini injak. Ya, itu masalah. Contoh ini, contoh yang lagi rame, yang lagi viral, yang lagi rame. Baiklah, kita tidak setuju dengan orang nahi mungkar dengan cara yang mungkin untuk sebagian orang, itu tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, tendang-tendang sesaji dan seterusnya ya. Itu tidak maslahat, bisa jadi malah datang mafsadat yang lebih
yang lebih besar, madarat yang lebih besar. Ya, mungkin itu. Tetapi kemarahan kita pada kesyirikan mestinya harus lebih besar, Pak. Gitu ya. Kemarahan kita terhadap kesyirikan itu harus lebih besar dibandingkan kekeliruan uslub. Uslub itu cara mengingkari kemungkaran. Seperti contohnya begini. Dulu masa Rasulullah SAW, sahabat Jundub bin Junadah. Ada yang tahu sahabat Jundub bin Junadah ya, Pak? Iya, dikenalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Dia datang ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Lalu apa Rasul bilang? Abu Dzar, pulang aja sekarang kamu ke kaummu, pulang dulu. Jangan langsung kau tampakkan keislamanmu. Nanti kalau memang Islam ini sudah kuat lah bahasa kitanya, Islam ini sudah kuat, nanti saya beritahu kamu lalu kemudian kau tampakkanlah. Itu perintah Rasul. Tetapi karena semangat yang tinggi, ghairah, nah yang betul ghairah, Pak. Bukan ghirah. Yang betul libatnya ghairah. Bahasa Indonesia ngambil bahasa Arab tapi artinya beda. Gairah. Nah itu lain lagi. Bahasa Indonesia itu ngambil bahasa Arab cuman maknanya nggak keangkut. Ghairah. Indonesia bilangnya apa? Gairah. Itu. Cuman kan maknanya udah lain itu kalau gairah itu. Karena semangat berislam yang tinggi baru masuk Islam. Sudah kan Rasul udah pesan jangan kamu tampakkan dulu. Ini belum saatnya. Pulang aja dulu ke kaummu. Langsung habis masuk Islam, langsung berdiri di depan Ka'bah. Wahai manusia, persaksikan bahwa aku telah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Digebukin orang se-Mekah. Dipukulin orang se-Mekah. Akhirnya kemudian datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Paman Nabi. Kalau saya tidak salah ingat, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib datang, paman Nabi. Kalian tahu nggak ini orang mana? Nggak tahu. Yang kalian gebukin ini, yang kalian pukul ini orang Bani Ghifar. Langsung mereka takut, Pak. Karena Bani Ghifar itu perampok. Begal, Pak. Preman. Jadi nanti kalau kalian dagang ke Syam lewat kampungnya dia, lalu mereka tahu salah satu anggotanya dipukulin, kalian bakalan dibegal, ambil hartanya, dibunuh kalian semua. Baru mereka tuh pada minggir. Tuh. Iya, tetap diingatkan dia. Namun tadi ketidaksukaan terhadap kesyirikan jauh lebih besar. Kadang sebagian orang nyikapinya tidak proporsional juga gitu ya. Ya tentu kita katakan itu keliru, tidak tepat lah cara seperti itu. Bikin gaduh dan seterusnya. Lagi pakai di videoin lagi. Ya, padahal kan dari kecil juga sebagian kita ada yang begitu, bandel-bandel begitu ada. Zaman saya masih mondok tuh ada teman saya kerjaannya nyari sesaji. Lapar nih katanya gitu. Dicari sama dia, dimakan sama dia. Tapi nggak kayak sekarang di videoin, enggak. Kan gitu. Iya. Jadi kemarahan kita, pengingkaran kita terhadap cara yang tidak hikmah itu, cara yang kurang tepat menurut kita itu, kurang hikmah itu, ya tetap. Tapi jangan terus jadi lebih besar dibandingkan kemarahan kepada kesyirikan. Karena kemarahan kepada kesyirikan sebenarnya itu yang mestinya lebih besar. Ketidaksukaan, ingat tadi. Makanya begini Pak, perlu kita ketahui. Di dalam a'malul qulub, ibadah itu ada yang namanya ibadah hati, Pak. Marah, benci, cinta, itu kan amalan hati. Itu ada yang syar'i, Pak. Marah yang syar'i, marah yang sesuai syariat, benci yang sesuai syariat, cinta yang sesuai syariat, itu ada semuanya. Jadi kalau orang seringkali mengatakan ini Islam agama cinta, betul, tapi cinta yang sesuai syariat. Tapi perlu kita ingat di dalam Islam juga ada wajib menolak, berlepas diri dari kesyirikan, benci terhadap maksiat. Itu juga harus karena
Karena Allah, nah itu yang harus diperbaiki yang itu. Jadi jangan lantas seolah-olah agama ini isinya cuma cinta, semuanya nggak ada bencinya sama sekali. Sehingga nggak ada nahi mungkar nanti, Pak. Hanya amar ma'ruf, nggak ada nahi mungkar. Makanya tadi ada takut, ada harap, ada cinta, ada benci, ada amar ma'ruf, perintah yang baik juga melarang dari kemungkaran. Semuanya ada mekanismenya dan harus karena Allah Rabbul Alamin. Itu susah emang, deteksi yang itu susah tuh Pak. Ini kita marahnya yang karena Allah apa marah karena belain diri sendiri, itu yang paling susah. Kalau amalan zahir memang gampang. Ruku begitu bentuknya, misalnya sujud begitu bentuknya, kita kelihatan. Tapi ini marah, ini saya marahnya karena Allah apa marah karena sayanya ini? Karena sayanya. Makanya Rasulullah SAW nggak pernah nyanggah kalau yang dijatuhkan pribadi individu beliau. Beliau nggak nyanggah. Allah Rabbul Alamin langsung yang bela. Disebut orang gila, ya kan? Disebut tukang sihir, disebut dukun. Rasul nggak pernah nyanggah. Karena kalau Rasul marah berarti bela dirinya sendiri. Tapi kalau syariat Allah, agama Allah dilecehkan, marah Rasul karena Allah. Tapi secara individu beliau dituduh yang enggak, ya biarin aja. Tapi Allah yang bela langsung. Nah itu, marah pun ada di dalam Islam karena Allah. Wallahu ta'ala ala wa'ala.